Kenapa Wa Umar selalu berakting di depan kamera? Kenapa? Ya begitulah kira-kira isi caption dari video yang saya dapatkan, teman-teman. Jadi sebenarnya ini video lama ya, dimana ketika itu ramai beliau dianggap melihat sosok baginda Nabi besar Muhammad SAW dalam keadaan terjaga ya. Nah ini matanya ya, nah sampai melotot, seakan-akan mengisyaratkan bahwa beliau melihat sosok Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ada yang percaya dan banyak sekali yang sangat tidak percaya ya. Saya pribadi ketika itu 50-50, 50-50 antara percaya dan tidak percaya. Maka untuk saat ini saya yakinkan diri saya untuk lebih tidak percaya. Begitu saudara. Nah selanjutnya ya, saya tunjukkan lagi beberapa video yang memang ini sangat menjadi hal yang fenomenal ya terkait Pak Umar bin Hafid. Salah satunya juga saya temukan di sini ada video yang menerangkan bahwa Pak Umar bin Hafid itu pernah berkata, sebelum Indonesia menjadi sebuah negara, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah memberitahukan kabar ini 1400 tahun yang lalu. Ini kata Pak Umar bin Hafid ya. Nah selanjutnya, tidaklah aku datang ke Indonesia kecuali diutus oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum Indonesia menjadi sebuah negara, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah memberitahukan kabar ini 1400 tahun yang lalu. Luar biasa saudara. Beliau diutus langsung, didelegasikan oleh baginda Nabi yang hidupnya padahal jauh dari beliau. Ya bisa saja lewat isyarah, mimpi ya. Oke lah, fine. Selanjutnya, bahwa nanti ada sebuah tempat di timur bumi yang dianugerahi besar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditandai pusaka merah dan putih ya, negara kita Indonesia. Ini klaim beliau ya, klaim beliau bahwa beliau udah tahu bahwa nanti ada negara yang punya bendera merah putih, yaitu negara Indonesia. Merekalah umatku yang mencintai diriku dan ahlul baitku. Oke. Kayaknya ini dipotong dari potongan ya, dari potongan hadis, cuma diklaim seakan-akan itu adalah potongan hadis ya, potongan keterangan memvalidasi untuk melegitimasi ya, posisi mereka seperti itu. Nah semenjak itu para wali dari golongan ahlul bait Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di zaman dahulu diperintahkan untuk hijrah, berdakwah, menyebarkan Islam di tanah yang kelak bernama Indonesia. Ya kalau itu Wali Songo lah, ya bukan mereka. Wali-wali terdahulu itu yang menyebarkan Islam di Nusantara ya adalah Wali Songo, bukan Habib-habib dari klan Ba'alwi ini, bukan. Maka beruntunglah kalian para penduduk yang lahir di Indonesia, karena 1400 tahun silam sudah didoakan Rasulullah dan para malaikat. Ini kata Pak Umar bin Hafid ya. Jadi dia gunakan sepenggal hadis, entah ini hadis derajatnya apa saya nggak paham ya. Yang jelas saya juga pernah mendengar itu ketika mengikuti kajian tentang akhir zaman. Nah di situ digunakan oleh mereka, oleh Pak Umar bin Hafid untuk mungkin melegitimasi keadaannya atau kedudukannya jadi Nusantara untuk para habaib yang ada di Indonesia ini. Nah selanjutnya ada juga yang lebih kontroversi ya, di mana di sini ada seorang habib yang bernama Habib Ali Al-Jufri pernah berkata, jika engkau ingin melihat akhlak Nabi Muhammad SAW, maka lihatlah Habib Umar bin Hafid. Bayangkan saudara, akhlak baginda Nabi itu yang begitu luar biasa, nggak perlu saya jelaskan. Nah itu ternyata ada di dalam dirinya Pak Umar bin Hafid. Ya akhlaknya Pak Umar bin Hafid ini sama persis ya, sama
dengan akhlaknya baginda Nabi. Makanya banyak menuai kontroversi nih. Ya, banyak menuai perdebatan. Jadi perdebatan ya antara kaum muslimin, di antara kaum muslimin Indonesia. Nggak sampai di situ, saudara. Nggak sampai di situ. Dan ternyata Pak Umar memuji balik pada yang memuji beliau. Siapa? Yaitu Habib Ali Al-Jufri. Apa yang beliau katakan? Jika engkau ingin melihat wajah Nabi Muhammad SAW, maka lihatlah Habib Ali Al-Jufri, wajahnya sangat mirip dengan Nabi, saudara. Masya Allah. Wajah Nabi dimiripkan dengan Habib Ali Al-Jufri. Mentang-mentang hidungnya mancung, mukanya ke Arab-Araban, berjenggot pula. Masya Allah, luar biasa. Ini masuknya penistaan gak sih? Baginda Nabi kok wajahnya dimirip-miripkan dengan seorang Habib Ali Al-Jufri, yang saat ini kita sudah tahu bahwa mereka bukan keturunan daripada Rasulullah SAW. Saudara, ya. Nah, kita lihat video atau momentum ketika mata beliau terbelarak melotot, yang diyakini ketika itu beliau melihat sosok baginda Nabi Muhammad SAW ketika beliau berada di Masjid Istiqlal Jakarta. Coba kita lihat. Udah mulai ya. Masya Allah ya. Matanya melotot mengisyaratkan seakan-akan beliau itu sedang melihat sosok baginda Nabi. Nah, selanjutnya matanya menuju ke atas. Itu mengisyaratkan seakan-akan sosok baginda Nabi itu sudah beranjak. Nggak sampai di situ, beredar juga video ramai ya. Di sini dituliskan caption Habib Umar bin Hafidh melayang saat berdoa. Perhatikan baik-baik tanda panah di bawah ini. Coba kita lihat videonya. Ya, kaki beliau itu nggak menyentuh alas ya, nggak menyentuh lantai. Tapi saya jadi teringat waktu saya pernah ke Kotu, kota tua yang ada di Jakarta. Mungkin bagi teman-teman nggak asing ya kalau pernah ke Jakarta, ke Kotu, atau pernah melihat trik adegan seperti ini. Ya ada triknya tentunya. Tapi apa yang terjadi? Ya ini kemudian diglorifikasi sebagai karomah beliau. Dan anehnya banyak yang percaya. Ya itulah. Maka bersyukur kita diberikan kewarasan untuk ya minimal setidak-tidaknya kritis lah. Kalau kritis kita ada, ya insya Allah kita bakal selamat. Nggak mudah dibodoh-bodohi, saudara. Nah, ini yang terakhir adalah video di mana seorang pelajar Yaman memberikan informasi penting untuk kita kaum muslimin Indonesia bahwa Pak Umar bin Hafidh itu ternyata sudah dicekal masuk ke negara Arab Saudi, saudara. Dan seorang mahasiswa ini atau pelajar ini, beliau dapat informasi dari seorang tentara Yaman yang berpangkat jenderal bintang 2. Coba kita simak teman-teman. Assalamualaikum ya ahlu tarim. Yang jawab itu kata mereka Nabi SAW. Dan itu Habib-habibnya mengiklankan. Ini kacau pemikiran ini teman-teman. Makanya apakah Yaman setuju dengan perbuatan itu? Orang Yaman itu gak gila yang begitu-begitu. Mereka tahu ini merusak marwah negara mereka. Ya karena memang mereka bukan ahlul Yaman ya. Ini memang orang makanya dengan cara itu mereka cari uang. Orang Yaman sendiri tersinggung. Sudah ditegur.
Makanya sekarang teman-teman, apakah Umar bin Hafid masih bisa masuk Saudi? Tidak bisa selamanya, sudah di blacklist. Tidak bisa Selamanya Silakan di tanya blacklist. seluruh orang di muka bumi ini, satu dunia mengatakan pasti jawabannya dia tidak akan pernah bisa lagi masuk ke Saudi. Dia di blacklist selama-lamanya. Selama-lamanya. Yang cerita sama saya itu bintang 2, tentaranya Yaman yang ngomong ke saya, bintang 2-nya. Dia nggak boleh masuk lagi ke. Wow, luar biasa. Jadi Pak Umar bin Hafid ini sudah di blacklist, nggak boleh masuk ke Arab Saudi. Wow. Ya artinya memang sudah disimpulkan bahwa golongan mereka ini golongan rusak, golongan pendusta. Kebetulan saya saksikan ketika lab dengan pelajar Yaman itu. Jadi memang makin kesini tuh makin terbongkar, terkuak kedustaan dari Habib-Habib dan Pak Alwi. Bahkan mereka seringkali mendapat teguran dari pemerintahan Yaman. Kenapa? Karena mereka sudah merusak citra dari Yaman itu sendiri. Dan sedangkan mereka itu bukanlah asli penduduk Yaman, karena mereka itu imigran. Itu bisa kita lihat ya, dari video-video yang pernah saya upload sebelumnya, agar nyambung ya siapa mereka sebenarnya. Mungkin ini teman-teman ya video yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi pertimbangan untuk kita kaum muslimin ya. Ahli sunnah wal jamaah tetap percaya bahwa kita itu punya kewajiban mencintai ahlul bait Nabi dan mencintai zuriyah serta keturunannya. Tapi lagi-lagi mari sama-sama kita cerdas, kita cari tahu kebenarannya, apakah benar mereka yang selama ini mengaku zuriyah Rasul itu benar keturunan Rasul. Maka untuk hal ini Kiai Imad sudah memberikan jalan kepada kita bahwa mereka itu bukanlah keturunan Rasulullah SAW berdasarkan disiplin ilmu nasab, sejarah, bahkan uji genetik ya. Jadi sudah banyak sekali bukti mereka kan keturunan Rasul, tapi ternyata ajaran-ajarannya banyak yang menyelisihi ajaran dari baginda Nabi. Itu yang jadi masalah, itu yang jadi problem. Kalau seandainya pengakuan mereka sebagai zuriyah Rasul tidak dibarengi, tidak diiringi dengan penistaan ajaran-ajaran dari baginda Nabi, maka fine-fine saja, akan sama kasusnya seperti dulu para alim ulama kita yang dulu masih hidup ya, ketika mereka itu sezaman dengan Hadratus Hasyim Asy'ari mungkin ya, karena memang mereka itu tidak ditemukan ajaran-ajaran yang menyimpang. Tapi apa yang terjadi ketika ulama-ulama kita terdahulu sudah tiada ya, mereka ini kan menjadi-jadi, seakan-akan kita sudah tidak memiliki sosok ulama yang karismatik, seakan-akan kita sudah tidak memiliki ulama yang didengarkan oleh mayoritas kaum muslimin Indonesia, wabil khusus kaum Nahdiyin. Kita dianggap sudah tidak memiliki ulama yang punya kapasitas keilmuan. Nyatanya alhamdulillah biidznillah Allah mengirimkan seorang yang luar biasa keilmuannya, yaitu Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani, yang sampai saat ini ya beliau itu belum terbantahkan. 12 pertanyaan yang diajukan kepada Robito Alawiyah di awal-awal polemik nasab itu sampai detik ini, sampai sekarang belum terjawab, saudara. Walaupun mereka sudah menerbitkan sebuah buku yang pada akhirnya bukunya pun ditelanjangi dan dianggap sebagai karya yang lucu, saudara. Ya, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Inilah saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.